Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian tentang ilmu tauhid. Dan di antara cabang dari ilmu tauhid atau ilmu iman itu adalah iman kepada para nabi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kalau? Ibu-ibu yang di belakang siap? Itu sudah hidup belum? Sebelum dimulai, ibu-ibu, bapak-bapak, kita minta fokus ya. Kita minta fokus. Kita akan mengaji kisah Nabi Ibrahim melalui ayat-ayat Al-Quran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak silakan dilihat nanti di layar TV ya. Kita akan tampilkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita tampilkan dulu ya. Sudah tampil ya. Silakan para jamaah dijingok layar TV-nya. Oke. Nah, sudah. Jelas tak jelas pokoknya dijingok. Kemarin kita sudah sampai kepada kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada bapak dan para kaumnya tentang bagaimana cara mereka beribadah. Mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Betul ya? Ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Oh, ini patung-patung yang kalian sembah, yang kalian khusyuk tiap hari menyembahnya, duduk berlama-lama menyembah." Kemudian dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cik, mana yang lebih jelas? Mana yang lebih jelas? Yang ini tadi? Yang ini? Yang ini be ya? Lebih jelas ya? Ini kapan penyanyi Rosa lah ngamuk ini penyanyinya. Lanjut deh, aku minta fokus. Sudah fokus belum? Dijenggot sini. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dan bapaknya bahwasannya sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah itu tidak layak disembah. Karena justru Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri.
Maka di ayat 56 Quran surat Al-Anbiya, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu yang di belakang terjinggungan atau tidak? Itu memang tidak terjinggung, anak bawa kacamatanya kurang tebal. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, qala barrabbukum, sesungguhnya yang layak menjadi Tuhan adalah siapa? Rabbus samawati wal ard. Samawat itu langit, ardun itu artinya bumi. Sesungguhnya yang pantas disembah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanmu itu pasti bukan sosok yang ecek-ecek. Betul ya? Kalau kamu nyembah Tuhan yang kamu ciptakan dewek, bahannya kamu cari, itu berarti Tuhanmu masih Tuhan ecek-ecek. Tuhan itu yang pantas disembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Kita jingok langit, oh tinggi tak langit itu? Luar biasa tak langit itu? Kalau kita nyebut langit ini luar biasa, dan apa yang diciptakan di pojok langit itu luar biasa, maka yang jelas adalah yang menciptakan langit itu sudah pasti zat yang sangat luar biasa. Maka dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang menciptakan langit. Di pojok langit ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Mak mana ceritanya bulan dan bintang itu bisa melayang di pojok langit tanpa ada sayap? Kalau bukan zat yang maha kuasa yang menciptakan, zat yang sangat luar biasa yang menciptakan, mustahil bintang dan bulan-bulan itu bisa melayang di langit tanpa sayap. Maka Bapak Ibu terima Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita tancapkan dalam hati Bapak Ibu. Sesungguhnya bisa digeser ini dah. Mana ini ya? Wah, mati. Ini papan tulisnya Pak Asmi. Nah, cik, diperhatikan di sini. Nabi Ibrahim berkata, yang pertama apa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Yang pertama, yang menciptakan langit dan bumi. Ini harus kita imani dalam hati, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di langit, apapun yang terjadi di bumi, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita imani dalam hati. Apapun yang terjadi, mau manis, mau pahit, mau seneng, mau nikmat, mau musibah, seluruhnya itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diimani. Ban kita bocor, sedih kita. Tetapi kita harus bersyukur juga. Oh, ini bisa jadi rizki bagi siapa? Masaibul qaumi inda qaumin fawaidun. Musibah seseorang bisa jadi nikmat bagi orang lain. Catat itu. Betul ya? Kalau dokter, mohon maaf, dokter dapat duit dari mana? Dari mengobati, dari jualan obat. Bayangkan kalau misalkan tidak ada uang yang sakit. Jelas di sini. Bahkan mungkin Bapak Ibu perhatikan, nikmat yang sedang kita alami saat ini bisa jadi musibah yang dialami oleh orang lain. Betul tak? Pedagang nasi, kalau Allah tidak ciptakan lapar, mana dagangannya dia beli? Betul. Kalau tidak kata orang-orang bodoh, tidak ada orang-orang bodoh, mustahil ada guru. Betul tak? Musibah orang lain bisa jadi nikmat bagi orang yang lain.
Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Maka apa yang terjadi dari langit dan bumi yang besar ini Bapak Ibu, seluruhnya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang nikmat bersyukur. Yang sedang dikasih musibah bersyukur. Ya, karena sesungguhnya Bapak Ibu, nikmat atau tidaknya hidup tergantung dari level syukur kita. Catat itu. Ya. Nikmat atau tidaknya kita menikmati hidup tergantung dari level syukur kita. Bapak Ibu nak kaya tak? Bu Erna nak kaya tak? Nak. Bu Yanti nak kaya tak? Bohong tak nak kaya tak? Bu Erna nak galak. Apa bahasa Arab kaya itu? Ghani. Ghani bukan karung. Kalau karung goni. Kaya itu bahasa Arabnya ghani. Allah punya tak nama ghani? Ada kan? Al-Ghani. Artinya apa? Yang maha kaya. Bu, Bapak. Maksud dari Allah maha kaya itu sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Bapak Ibu silakan buka lagi Google, buka lagi terjemahan yang benar. Bahwa Allah disebut Al-Ghani itu bukan Allah itu maha kaya, yang artinya Allah ini memiliki segala sesuatu. Coba dicek lagi makna Al-Ghani itu apa? Maknanya adalah yang tidak membutuhkan sesuatu. Itu makna yang benar tuh. Jadi Al-Ghani itu Allah yang maha kaya, bukan salah tapi kurang tepat. Jadi makna yang benar itu apa Al-Ghani itu? Coba aku tulis besar-besar. Apa arti Ghani tadi? Ghani tulisannya kayak ini. Ghaniyun. Artinya itu yang tidak membutuhkan sesuatu. Maka Bapak Ibu kalau nanya dengan anak, Ustadz mak mano caranya jadi wong kaya? Maka sih kok jawaban aku ibu-ibu. Kurangi kebutuhan kamu, semakin kamu kurang kebutuhan kamu, maka kamu akan semakin kaya. Ngerti sampai sini? Semakin kaya itu bukan seberapa banyak kamu punya harta Bapak Ibu, bukan. Meskipun kamu banyak harta, tapi mohon maaf, kebutuhan kamu itu lebih banyak daripada yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa kaya dalam hati. Ya, punya mobil siko, pengen 2. Dikasih 2, pengen 3. Dikasih 3, pengen 4, begitu seterusnya. Bahkan dalam hadis disampaikan Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengencangkan perut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati. Diinjak 1 gunung emas minta 2. Itu hadisnya tuh. Diinjak 2 gunung emas minta 3. Maka Bapak Ibu kalau pengen kaya, nah, arti kaya itu apa? Arti kaya itu apa? Yang tidak membutuhkan sesuatu. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kalau Bapak Ibu pengen jadi wong kaya, kurangi kebutuhannya. Ngerti sampai sini? Nah, itu. Jadi bukan seberapa banyak emas kamu Bapak Ibu, bukan seberapa banyak rumah kamu, bukan seberapa banyak harta cash kamu, bukan seberapa banyak aset kamu. Tapi kalau dalam hati masih kurang rasa bersyukurnya, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang kaya. Jelas sampai sini? Nah itu silakan dicatat itu. Kalau pengen jadi wong kaya, apa? Satu-satunya jalan apa? Kurangi kebutuhan. Hah? Tambah kebutuhan bukan kurangi. Nggak bisa Ustadz kurangi kebutuhan. Bisa. Kebutuhan kan kita terbagi 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita ini galak mencari yang sekunder dan tersier itu. Sebenarnya kalau kita fokus dengan yang primer, baik, insya Allah kita cukup bersyukur. Jelas ya?
Itu yang pertama. Dari Nabi Ibrahim apa? Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kita tanamkan dalam hati bahwasannya Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di dalamnya itu diatur galau-galau oleh Allah, dan tidak mungkin Allah itu kalau ngatur tidak tertib. Bukankah lalu lintas itu ada yang berhenti, ada yang jalan? Mana kalau caranya jalan galau? Cak tadi kami berangkat ke Gandus itu, sampai di lampu merah mana itu? Mana itu? Prameswara ya? Prameswara yang arah bukit itu carut marut tadi. Kenapa? Karena tidak ada yang galak ngalah. Karena orang Palembang ini ada gawe galau. Kumpul sebentar, balik duluan, ada gawe. Diundang ini tidak datang, ada gawe. Diundang ini banyak gawe. Itulah plat mobil, plat motor Palembang itu BG. Banyak gawe. Iya. Banyak gawe galau dari utara, timur, selatan, barat. Nak maju galau, akhirnya apa yang terjadi? Carut marut. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan. Bapak Ibu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan, Allah stop bagian sini untuk biar jalan yang lain. Gantian, yang di sana di stop, yang sini jalan. Nah, percaya gitu dengan Allah bahwasanya segala yang di pucuk langit dan bumi, segalanya ada yang mengatur. Tenang hati kita. Tuh Tuhan. Ini camkan. Ini Quran surat Al-Anbiya ayat 56. Mana ini? Ayo tolong dibantu. Aku yang ngajar, aku yang nulis, aku yang ngapus, aku yang geser. Sudah ya? Bagian teknisi di mana? Iya. Jadi saklabah kalau kata Ustaz Apisalnya. Ibu-ibu perhatikan, kita kaget akan balik lagi ke ayat ini. Tandai, tulis dulu Al-Anbiya ayat 56. Kaget kita balik lagi. Tadi aku baca cuman sampai yang baris pertama ya. Kaget kita balik untuk membahas yang baris kedua, tapi aku pengen pindah ayat dulu. Kaget kita balik lagi di sini. Catat dulu ayatnya. Al-Anbiya ayat 50. Nah, kaget kita balik lagi di sini. Ngapa Ustaz tak dibaca sekalian yang ini? Kaget. Kita menjelaskan yang ini kalau kita sudah jelaskan ayat yang lain. Sudah? Nah, kita pindah ke ayat yang lainnya. Nah, aku kasih warna yang lain karena kita pindah surat. Sekarang Quran surat apa yang dibaca? Surat Asy-Syu'ara ayat 78. Ini kemarin sudah kita bahas. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya bahwasannya Tuhan yang selanjutnya adalah Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Nah, kalau tadi Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yang selanjutnya adalah Tuhan itu adalah yang menciptakan aku. Maksudnya siapa? Menciptakan Dan tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Perhatikan, fahuwa yahdin, dan dia yang memberi petunjuk. Jelas tidak tulisan aku dari belakang? Jelas ya? Apa bacaan yang kedua ini? Tuhan itu kata Nabi Ibrahim siapa? Yang menciptakan aku atau manusia, dan selanjutnya apa? Memberikan petunjuk. Ini juga harus kita imani, Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan kita? Halo Bapak Ibu, siapa yang menciptakan kita? Allah. Dan yakinlah Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau sudah diciptakan oleh Allah dan kita yakin dalam hati bahwasanya kita yang menciptakan itu adalah Allah, karena sesungguhnya Dialah yang akan memberikan kita petunjuk hidup di dunia ini. Ngerti? Kalau disuruh begawe-begawelah. Masalah dapat duit banyak atau sedikit atau tidak dapat, itu urusan Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan berikan petunjuk.
Nggak usah khawatir. Kalau passionnya berdagang, berdaganglah. Kalau passionnya ngajar, ngajarlah. Apalagi? Kalau passionnya jadi pemimpin, jadilah pejabat. Kalau passionnya jadi ustadz, ngajarlah menjadi ulama. Masalah mak mano makan, mak mano ini, mak mano itu, seluruhnya itu urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita camkan dalam hati. Ngerti ya? Selama kita yakin dalam hati bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak usah khawatir mak mano cara kita hidup. Kemarin sudah kita sampaikan ya, jangan sampai kita ini kalah dengan seekor cicak. Cicak itu ditugaskan merayap baik. Tidak pernah kan nengok cicak terbang? Aduh. Disuruh merayap, mak mano dia makan, didatangkan oleh Allah nyamuk. Jelas ya? Nah, selama ini kan tidak mungkin yang dimakan itu mendatangi yang makan. Pasti yang makan mendatangi yang akan dimakan. Ibu-ibu pengen makan bakso, tidak mungkin bakso jalan dewek dari mana? Dari warung bakso itu ke sini, pasti kita yang berangkat ke warung bakso. Jelas Bapak Ibu, jangan sampai kalah dengan seekor cicak. Ya, terima kasih. Lanjut ayat selanjutnya. Selanjutnya apa? Tuhan itu kata Nabi Ibrahim. Dibaca ayatnya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Yang memberi makan dan minum. Yang memberi makan dan minum. Ini juga harus dicamkan dalam hati, bahwasannya yang memberi kita makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apa ya penting Ustadz menanamkan iman seperti itu? Penting. Kemarin sudah disampaikan, beda Bapak Ibu, lain. Makannya orang beriman dengan makannya orang tak beriman. Betul ya? Kalau orang beriman pasti berpikir dari jalur mana dia dapat makanan ini, apa iya halal, apa iya haram, kan dipikirkan. Kalau sudah halal, apa dia thayyib? Karena kita diperintah makan itu bukan hanya halal, tapi kita diperintah makan halalan thayyibah. Daging ayam halal, tapi kalau nyembelihnya mohon maaf dengan cara yang tak thayyib, maka berkurang nilainya. Ya. Ketika kurban, makanya dibentuk komunitas namanya Juleha, juru sembelih halal. Agar daging yang dibagikan kepada orang yang berhak menerima daging itu bukan hanya daging yang halal, tapi halalan. Itu orang pakai iman, beda Bu, Bapak. Kalau orang tidak beriman, dia mikir perutnya kenyang, perutnya penuh, dia kaya, dia tidak mikir dari jalur mana dia dapat itu. Nah, ini bedakan ya. Tanamkan dalam hati bahwasannya yang memberi makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita ke ayat selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke ayat yang baru. Silakan dicatat kelanjutannya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ayo kita baca bareng-bareng. Ini masuk ayat yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas tak tulisannya? Jelas Bapak Ibu? Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Woi, masyaallah, indahnya adab Nabi Ibrahim. Indahnya adab Nabi Ibrahim. Kalau tadi disampaikan yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Kalau yang memberi makan dan minum siapa? Allah. Di ayat yang ini, Masya Allah, adab yang luar biasa dari Nabi Ibrahim yang harus kita contoh. Ketika sampai di ayat ini, apa kalimatnya? Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Kalimatnya bukan apabila aku diberikan sakit oleh Allah. Lain enggak? Lain enggak? Mak mana kalimatnya?
wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Woi, adab yang luar biasa. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah kalau sifat-sifat yang tidak enak, sifatnya musibah, sifat yang pahit, jangan kembalikan kepada Allah. Aku diberikan sakit, aku ditakdirkan oleh Allah ban motorku kempes, aku ditakdirkan oleh Allah miskin, aku ditakdirkan oleh Allah bodoh, aku ditakdirkan oleh Allah susah. Jangan. Itu sama dengan tidak punya adab dengan Allah. Jelas sampai sini? Kalau miskin, sampaikan aku kurang berusaha. Kalau aku sakit, sampaikan aku kurang menjaga kesehatan. Kalau ban aku bocor, sampaikan aku kurang perhitungan sebelum aku berangkat. Kalau pahit-pahit, kembalikan kepada diri kita sendiri. Adabnya luar biasa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu juga harus imani ini. Jangan hanya beriman dengan obat, jangan beriman dengan dokter. Berapa banyak Bapak Ibu uang-uang yang sakit berobat dengan dokter, tidak tambah sembuh tambah. Kalau dokter mutlak bisa menyembuhkan manusia, otomatis mertua aku, bapak dari Ustazah Rupaidah, tidak mungkin mati. Tak mungkin. Ya kan? Kalau seandainya mutlak kesembuhan itu di tangan siapa? Di tangan dokter, mustahil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus tancapkan ini. Kalau kita sedang sakit, yakinlah Allah yang akan menyembuhkan. Kalau tidak juga sembuh, kita berdoa, ya Allah sembuhkan, belum dikasih sembuh. Berdoa lagi hari ini, besoknya masih belum sembuh. Berdoa lagi, besoknya lagi belum sembuh. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik. Bahkan kepahitan yang kita terima itu sebenarnya tujuannya adalah baik. Bisa jadi dosa kita itu banyak Bapak Ibu. Jangankan masalah sakit, masalah demam, tertusuk paku baik, di dalam hadis dijelaskan, tertusuk paku baik itu bisa menjadi penghapus dosa. Catat itu Bu. Jadi kalau sakit jangan ngeluh. Ini bukan hadis ya, tapi terkenal kalimatnya. Kalau orang sakit itu diambil 4 kan? Ya, orang sakit diambil 4 apanya? Nafsu makannya diambil. Terus apanya lagi? Paras wajahnya. Terus apa lagi? Yang ketiga, dosanya diambil. Yang terakhir apa lagi sih lagi itu? Hartonya kalau tidak salah ya. Ya pokoknya nafsu makannya diambil, apa namanya, paras wajahnya diambil. Orang yang sakit pasti wajahnya itu, mohon maaf, jelek, pucat. Betul tak? Pucat pasti, lemes, mandi tidak, kan? Kalau orang demam mustahil mandi kan, bau. Tapi kalau sabar Bapak Ibu, ketika dia sembuh dibalikkan 3, yang 1 tidak diambil. Apa yang tidak diambil itu? Dan dibalikkan lagi. Apa? Dosanya yang tidak balik. Itu kalau sabar. Tapi kalau tidak sabar, dosanya juga belok balik. Ini bukan hadis tapi benar, maksudnya itu ya. Ini bukan hadis tapi benar. Ini kita harus imani. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi bukan berarti kita itu tidak boleh percaya dengan dokter. Ya? Bukan berarti kita tidak boleh percaya dengan dokter. Tetap kita harus percaya dengan dokter, tapi percaya dengan dokter itu ada batasnya. Sambil Bapak Ibu doakanlah dokter itu, ya Allah, aku doakan dokter itu selalu sehat. Aku doakan dokter ini semoga Engkau berikan hidayah sehingga melalui dokter ini aku pacak sembuh. Melalui obat yang aku minum ini, yang aku tegak ini, mudah-mudahan aku pacak sembuh. Itu doanya. Jelas sampai sini ya? Ini juga harus ditanamkan di dalam hati. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang selanjutnya ayat 81. Nah, ayo kita baca bareng-bareng.
Walladzi, ayo baca bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak. Walladzi yumituni summa yuhyin. Oh, tadi belum aku tulis ya yang keempat ya. Apa ini berarti? Apabila aku sakit, apabila sakit dia yang dan yang kelima adalah walladzi yumituni, yang mematikan aku summa yuhyin, kemudian menghidupkan aku kembali. Yang mematikan juga menghidupkan kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita orang Islam ini harus yakin, harus beriman bahwasannya ada kehidupan setelah mati. Kalau seandainya tidak kata kehidupan setelah mati, maka Allah tidak adil berarti. Jelas? Karena hukum dunia ini tidak pernah akan bisa adil, Bapak Ibu. Lemah wong yang jahat itu. Hukum dunia bisa diperjualbelikan. Hukum dunia pacak diatur oleh orang yang punya kuasa, betul? Semakin dia punya kuasa, semakin dia pacak ngatur, itu namanya hukum. Makanya diciptakan ada kehidupan setelah mati agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghukumi dengan adil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri untuk mati, catat tuh. Persiapkan diri untuk mati, karena mati adalah pasti. Mati itu pasti. Kalau kaya buntu itu belum pasti. Masih pacak diusahakan. Betul? Kaya buntu belum pasti. Apalagi? Jaya atau sungkur belum pasti. Kenyang lapar belum pasti. Tapi yang pasti itu adalah mati. Karena mati sudah pasti, kita harus mempersiapkan Bapak Ibu bahwasannya ada kehidupan setelah mati. Dan orang beriman itu, tidak pernah takut mati. Catat itu. Jadi silakan dicek Bapak Ibu, Ustadz, aku beriman atau tidak? Salah satu caranya ngecek adalah Bapak Ibu takut mati atau tidak. Kalau masih dalam hatinya takut mati, berarti mohon maaf, imannya tidak kati, atau imannya masih ada tapi sedikit. Karena disampaikan Bapak Ibu dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu, orang-orang soleh itu, ketika dia sudah mati, kemudian ditawari hidup lagi oleh Allah, oleh malaikat, dia tidak galak balik lagi ke dunia. Siapa yang galak balik lagi ke dunia? Siapa? Orang-orang yang tidak beriman dan ahli maksiat, bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kehidupan lagi di dunia ya Allah, meskipun cuma sebentar, ya Allah. Apa janjinya? Aku pasti akan sedekah dan pasti aku akan beramal soleh. Kemudian apa jawaban Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu. Kalau mereka dikasih kehidupan lagi di dunia, bukannya mereka beramal soleh, pasti gawe mereka tidak benar lagi, meskipun mereka bersumpah. Jadi Bapak Ibu, kalau orang beriman, orang soleh, tidak bakal galak Bapak Ibu meskipun ditawar hidup lagi. Cuman sikok di dalam hadis itu, orang soleh yang mau hidup lagi di dunia, siapa? Bahkan diulang sampai 10 kali, galak dia. Kalau sekarang kan lagunya apa? Kalau ada 9 nyawa, pernah dengar lagu itu? Tahu dah? Lain ini. Tahu tak Pak Rusli? Budak-budak muda main HP be. Tahu tak kamu, jangan ini, kalau ada 9 nyawa, tahu lagu itu? Tahu. Harusnya ngisi pengajian dengan yang ini tadi. Ada lagunya Rizky Febian itu Bapak Ibu, kalau ada 9 nyawa. Sudahlah.
Ini ketahuan nih kamu Pak Rusli pas sekolah itu pengennya nyanyi-nyanyi be, main-main be di sekolah. Kalau orang soleh Bapak Ibu pasti tidak galak hidup sampai 9 kali 10 kali tidak galak. Tapi ada sih kok dalam riwayat hadis ada orang yang semasa hidupnya soleh atau mati dalam keadaan soleh pengen hidup lagi di dunia. Siapa itu? Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Catat itu. Ada hadisnya. Orang yang mati syahid itu pengen balik hidup ke dunia dan pengen mati lagi dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia sudah lihat keutamaan orang-orang yang mati syahid. Saking indahnya orang-orang yang mati syahid, maka dia pengen balik hidup di dunia dan pengen mati dibunuh lagi mati syahid. Sampai berapa kali? Sampai 10 kali. Sisanya orang-orang yang soleh tidak galak lagi hidup di dunia. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, sesungguhnya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang main-main dan tidak ada gunanya. Jelas sampai sini? Carut marut tak? Dunia sekarang tambah carut marut tak? Ada wong pengen hidup. Ada wong kalau tidak salah cerita yang baru-baru ini yang aku mendidih nyingoknya. Kenapa mendidih? Karena kita sudah 3 tahun pernah ngurus masjid. Dari lemaknya sampai tidak lemaknya kita merasakan selama 3 tahun itu apa? Orang di mana tuh? Di Aceh? Apa di Sumatera Utara? Sibolga itu mana? Sibolga itu Medan di Sumatera Utara. Ada orang pengen istirahat di masjid. Sudah nyengok videonya belum kamu? Tidak nyambung lagi kayak kisah ini nih. Atau aku ganti deh pertanyaan. Punya HP dah. Mak mana Pak Rusli? Ditendang sampai aku yang sampai belum terpecahkan misteri itu sekarang. Apa yang nyepak itu pengurus masjid atau bukan ya? Kalau seandainya itu pengurus masjid, alangkah kejam pengurus masjid seperti itu. Kok jamaah pengen istirahat diusir-usir. Kita ini Bapak Ibu pengurus masjid, kapan datang jamaah sholat di masjid kita, hadir melok majlis, tidak usah hadir majlis, sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, itu senangnya luar biasa. Bahkan dulu ada duit masjid, Bapak Ibu, kita beli ke bantal. Betul Ustaz Gilang ya? Masih ada tak bantalnya tapi masih ada. Banyak barang masjid ini tidak awet, tapi tidak apa-apa. Memang urusan apa namanya? Urusan umat, urusan umum ini memang seperti itulah tantangannya. Yang Mushola Ar-Rahman ya? Mushola Ar-Rahman nak jadi masjid kan? Itu kan bannernya kan, nak jadi masjid. Kagak, ya itu seperti itu. Tapi jadi pengurus masjid itu memang harus nak sabarnya. Nih, dulu kalau ingat dulu ada jamaah tidur di sini di karpet kena ompol. Nah, tidak usah sebut nama. Tapi terjadi kan itu kan, Pak Rusli ingat tak itu? Terus mana kita jadi pengurus masjid? Apa kita sepak yang ngompol tadi? Kan tidak mungkin. Maka carut marutnya. Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Ada anak pengen punya HP iPhone. Karena ibunya tidak ngenjuk duit, apa yang terjadi? Ibunya dipukul-pukulin sampai meninggal. Kacau tak dunia itu? Maka orang soleh, orang beriman mustahil dia diberikan mati, kemudian hidup kembali dia ditawari. Pengen tak hidup balik lagi di dunia? Tak. Karena baginya adalah surga yang paling utama. Catat itu Bapak Ibu. Maka orang beriman itu tidak akan pernah takut mati. Kenapa? Karena baginya dunia ini tidak kati apa-apanya. Dunia ini cuma main-main. Dia pengen segera bertemu dengan surga yang kehidupannya abadi. Ibu-ibu pengen pempek, tinggal ngomong, aku pengen pempek, muncul itu. Nggak usah beli. Iya. Kan kalau orang Palembang kan gampang baik. Apa makanan favorit? Pempek. Sudah. Ayo. Ya tapi secara umum kalau pindah kan mungkin agak mahal ya untuk diraih kan. Pempek itu yang murah kan. Pempek. Pengen pempek ya Allah, kangen dengan pempek di Palembang, muncul. Tidak ada sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu di surga. Segala-galanya nikmat, segala-galanya enak. Mak mana ceritanya? Orang beriman, orang soleh sudah masuk surga.
Bahkan belum masuk surga itu Bapak Ibu, melalui riwayat-riwayat hadis itu disampaikan, manusia-manusia itu ketika sudah mati, meskipun dia belum selesai hisabnya, belum sampai di tempat pemberhentian terakhirnya, apa dia surga, apa dia neraka, sudah ditampakkan nikmat dan azabnya itu. Kalau orang masuk surga sudah ditampakkan nikmat surganya itu sebelum dia masuk. Kalau orang masuk neraka sudah disampaikan itu, oh kamu akan masuk neraka, azabku mak ini sudah disampaikan. Maka mustahil orang beriman, orang soleh pengen balik kehidupannya di dunia. Karena apa? Karena dunia itu tempat yang carut marut. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Maka kalau diantara cara ngukur iman adalah mana cara cara Bapak Ibu ini mengukur cinta Bapak Ibu ini dengan dunia. Kalau Bapak Ibu masih cinta nian dengan dunia, berarti mohon maaf. Antara iman itu dak kate sama iman itu masih ada tapi tinggal sedikit. Maka bagaimana cara meningkatkan iman itu Ustaz? Dalam kitab tauhid yang saya pelajari ketika di pesantren, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Mana cara naikannya? Yazidu bit ta'ah. Cara menaikkan iman adalah dengan ketaatan. Maksudnya apa? Ibadah banyak-banyak, berzikir banyak-banyak. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Dan kalau taat itu maksudnya adalah sholat hari ini, besok sholat. Jamaah hari ini, besok jamaah. Itu maksudnya taat. Jangan hari ini jamaah, maghrib jamaah, isanya ditinggal. Hari ini sholat, besok libur. Itu namanya tidak taat. Wayangkus bil maksiat. Iman itu bisa berkurang karena maksiat. Kita lanjut. Tanggung kita sudah masuk waktu isya. Sudah dari tadi. Ya, tanggung. Satu ayat lagi. Dah habis kagak nih. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Bahwasanya Tuhan itu adalah yang aku harapkan pengampunannya yang aku harapkan pengampunannya di hari akhir. Siapa Bu Tuhan menurut Nabi Ibrahim itu? Siapa Tuhan menurut Nabi Ibrahim itu yang terakhir tadi? Yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim ngenjuk pengampunan kapan? Di hari akhir. Bu, Bapak, catat ini. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya. Aku ulangi terakhir kali. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya. Sekarang aku tanya, ada yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Ada? Dari ujung pala sampai ujung kaki pernah enggak anggota tubuhnya dipakai untuk melakukan dosa? Ada? Diizinkan oleh Allah seluruh manusia mengenyam namanya dosa, mencicipi yang namanya dosa, agar manusia itu hanya mengharapkan kepada yang satu, apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak kate Pak dari ujung ke sana sampai yang duduk di sini, aku nih yang dipanggil ustaz, yang disebut ahli agama ini, mungkin bisa jadi Bu, Bapak yang ngomong di depan ini dosanya lebih banyak dari kamu. Bisa jadi. Tapi Allah tutup aib-aib kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita camkan dalam hati, bahwasannya sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu adalah yang kita harapkan mampu menghapus, berkenan menghapus dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, sampai hari ini Bapak Ibu dan yang masa yang akan datang, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan malas yang namanya beristighfar. Minta ampunlah sama Allah. Dan terutama yang bapak-bapak ini, kapan waktu terbaik istighfar itu? Kapan? Wal mustaghfirina bil ashar.
Waktu terbaik untuk istighfar adalah kapan? Waktu sahur, waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sebelum subuh. 10 menit sampai 15 menit sebelum subuh, bapak-bapak ini kan nak sholat subuh. Jangan bangunnya pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada waktu kita beristighfar. Di dalam Al-Quran disampaikan, wal mustaghfirina bil ashar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur. Kalau gitu ini orang Indonesia nyebutnya. Kapan waktu sahur? Waktu sahur terbaik itu kapan? Waktu sahur terbaik. Waktu sahur terbaik itu kapan? Mepet azan kan? Nah itulah waktu terbaik untuk istighfar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, istighfarlah banyak-banyak. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Dan bapak ibu, catatan terakhir sebelum kita tutup, ketika diampuni dosanya, sabar. Kenapa? Itu ibarat kita itu sedang dicuci. Ya, bapak ibu nak nyikat WC, kira-kira semakin leket kotorannya, kira-kira butuh cairan yang semakin keras tak? Almarhum Ustadz Oji yang dulu tukang kebersihan di sini. Oh, alangkah nikmat kita sekarang beribadah. Alangkah nikmat kita melihat WC yang sekarang dalam keadaan bersih. Dulu bapak ibu, setelah proses pembangunan, seingat aku, masjid atau WC itu tidak sebersih ini. Aku masih ingat dulu saat kita bersihkan bareng-bareng Ustadz Afisal, betapa lengket itu anunya, kotoran itu. Pacak bersih karena siapa? Ternyata bapak ibu, almarhum Ustadz Oji itu dulu punya jasa yang luar biasa. Dialah yang berpikir luar biasa, mak mano caranya kotoran-kotoran yang leket di dalam di WC itu dibersihkannya. Dia beli cairan apa aku tidak tahu. Dia beli, Ustadz ini anggarannya, aku pengen beli ini. Dan akhirnya hilang. Bukankah kotoran semakin lengket, airnya semakin keras? Betul. Begitu juga dosa kita bapak ibu. Semakin berat dosa kita, semakin banyak dosa kita, maka usaha menghilangkannya harus semakin keras. Maka ketika diampuni dosa-dosa kita, sabar. Sabar. Jelas sampai sini bapak ibu? Alhamdulillah kita sudah selesaikan sampai dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza adanallahu ikum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.